Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Dewan kita, Bapak Muhammad Aidil, Bapak Faizul, yang merupakan kebanggaan kita Kecamatan Kadun, khususnya Desa Kadun. Bersama-sama kita hormati para alim ulama, seperti pandai nenek mama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lebih khusus pengurus Mushola Assalam Ustadz Edi Suroso, yang mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, tetap semangat membimbing anak-anak kita desa Kadun ini. Yang kemudian yang sangat kita banggakan, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini, alhamdulillah saya bersyukur kembali bisa bertemu dengan keluarga, dengan akak, uwa, ortu, anak, ustaz dan Pak Dewan dan semua masyarakat desa Kadun ini. Tadi Ustaz Edi Suroso sudah menyampaikan sekecap ya. Sebenarnya Anda bukan pernah datang, sering datang, cuma jarang bertemu ya. Kalau rumah Anda tak jauh dari situ, kalau rumah orang tua itu cuma orang tua. Aku orang tua loh. Kalau ASEAN itu desa Kadun saja. Cuma kamu tinggal di desa Kasikan. Hijrah Anda ke Kasikan. Aduh kawan Anda soleh tinggal Anda sekolah nanya apa di Kasikan tinggal. Pada masa itu aduh mau menjadikan jaminan tua. Masalah ini di Kasikan aduh mau menjadikan jaminan tua. Aku mau tinggal ke Kasikan. Di kampung dulu orang minta jadi menantu lah. Kawan namu Ustaz Agus itu seleting lombok di Darussalam. Ya, kalau tak percaya kan dia tak guru Agus itu. Akhirnya kembali lombok Kasikan, ingin urus itu. Alhamdulillah dikasihkan. Allah bersama tim, bersama ada pimpinan di situ. Mendirikan pondok pesantren Nikmatullah di bawah naungan Yayasan Markas Dakwah Islam Kasikan. Kita mendirikan yayasan. Di bawah yayasan ini ada beberapa wadah yang kita bangun, mulai dari RA tingkat MI dan RA setingkat dengan TK. Ada kemudian MI setingkat dengan SD kita bangun. Kemudian ada juga MTS setingkat dengan SMP. Yang kemudian MA setingkat dengan SMA. Alhamdulillah, murid-murid kita banyak hadir dari Santri Assalam yang merupakan anak asuh dari Ustaz Suroso kita ini. Jadi alhamdulillah
Di samping itu kita juga membangun panti asuhan Al-Qadim. Aku belum kita bangun anak-anak yang yatim piatu, orang tua yang duafa, kita bantu, tak perlu bayar SPP. Alhamdulillah dari Kabun pernah kita bantu dan hari ini masih ada kita bantu. Insya Allah selama sekolah kita bantu melalui program panti asuhan. Program panti asuhan yang kita kelola mendapatkan bantuan insya Allah setiap tahun dari Dinas Sosial Provinsi Riau, bahkan dari pusat. Alhamdulillah, maaf. Yang kemudian kita juga membangun di situ ada tuh namanya Travel Umroh, dan insya Allah mohon doa tanggal 27 ini jamaah kita akan kita berangkatkan umroh. Dan alhamdulillah sedang berjalan kita juga membangun Komhari namanya, Komunitas Muslim Peduli Anak Negeri. Alhamdulillah semua masyarakat yang duafa, yang lemah kita bantu. Insya Allah hari Rabu kita berbagi sembako. Itu kita ceritakan. Mudah-mudahan di desa kami bisa tercipta juga. Yang kemudian terima kasih kami ucapkan Ustaz Suroso. Jadi Ambo dengan Ustaz Suroso lasamu satu perjuangan. Itu berarti bahasa Indonesia itu salah kok. Campur. Jadi saya sama Ustaz Suroso ini sering bertukar pikiran. Datang saya ke sini, saya bertanya gimana perkembangan anak didik kita Salame. Alhamdulillah merupakan kebanggaan desa Kasikan maaf. Maaf, saya selalu bisa Kasikan dan desa kamu di Kecamatan Kamu. Bahkan kalau saya lihat, Masya Allah, susah saya jumpai di desa-desa manajemen pendidikan TPA yang semacam ini yang sukses sampai seperti ini, yang ustadznya semangat luar biasa. Bahkan anak-anak dari asal ini Allah, mereka jadi orang hebat di sana. Pulang kembali ke desa kita ini, berikan mereka bisa menjadi penggerak adik-adiknya. Berkat luar biasa didikan Ustaz Suroso kita ini. Saya juga sebenarnya ibu bapak adalah didikan dan lulusan musola asalan juga. Dulu musola asalan itu adanya di tepi di pinggir Sungai Loha. Kita sekarang masih berdiri kokoh. Saya anak muridnya salah satu di situ. Dan pada waktu itu saya punya guru namanya Ustaz Al-Ustaz Mudar. Allah Akbar. Dia sudah wafat. Aslinya dulu kalau tak salah Ustaz orang Sungai Tagas. Ya. Beliaulah pertama guru yang mengajarkan TPA pertama di desa kampung kita ini, yang melahirkan banyak anak murid yang sukses, termasuklah teman saya Ustaz Agus ini. Saya juga. Nah, karena beliau sudah meninggal, musola nggak terpakai lagi, pindah musola asalam ke sini dan alhamdulillah semakin berkembang. Siapa penggerak penerusnya? Ustaz Suroso. Memang Ustaz Suroso saya pernah berbicara bercengkrama tentang pikiran bagaimana perkembangan Ustaz, sempat dulu beliau tak semangat. Kenapa tak semangat Ustaz? Sepertinya kurang perhatian. Nah gitu ya, sabar Ustaz. Insya Allah kalau kita istiqomah, sabar, kalau kita manusia yang bantu, Allah yang akan bantu. Beliau semangat. Saya bilang sama Ustaz jangan putus asa untuk menjadi anak haji. Kalaupun tak besar berapa gajinya, cukuplah yang jadi gajinya Allah yang langsung kasih. Buktinya Pak Ibu, saya salut sama Ustaz kita ini. Setahu saya, beliau ini dulu hanya sekedar tukang nyetrek sawit, tukang dodol sawit, bongkar dan sawit di PTP apa? Padasa. Yang saya kenal begitu. Beliau tak pernah seperti ini. Hari ini Ustaz Suroso, beliau menjadi seorang pendidik luar biasa, bahkan menjadi seorang mobile kondang. Saya saja sering ceramah, nggak pernah sampai saya ke masa Islam Senterahul. Beliau sudah sampai ceramah luar biasa, Masya Allah. Maka oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan Ustaz Suroso kita ini selalu sehat. Semoga Allah tambah umurnya, amin. Semoga Allah tambah rezekinya, amin. Semoga Allah tambah istrinya. Amin.
Kebetulan ada saya. Saya lihat beliau kan aktif di Facebook. Sejak ada gerakan kegiatan dakwah beliau selalu diliput dalam Facebooknya, selalu didampingi oleh permaisurinya. Masya Allah, supaya Pak juga supaya jangan jangan ditangkap orang yang tidak. Nah ini dia. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang sangat berkah ini kita sekarang berkumpul. Ada masyarakat, ada tokoh masyarakat, bahkan ada Pak Dewan kita. Ya kan? Tadi Ustaz kita minta, ini hadroh masih ngutang katanya, baju masih minjam. Tapi kalau kita lihat kualitasnya Masya Allah, maka lebih hebat saya dengar daripada anak murid saya belajar hadroh di pondok pesantren. Emang saya juga sering beli alat hadroh ini Bapak Ibu. Setiap tahun saya beli alat hadroh, kadang ada sampai 3-4. Kenapa? Malu anak pondok sering hadroh. Sering lagi. Kalau tak salah harga hadroh ini, kalau yang mantap ini ada harganya 5 juta. Kalau yang standar 3,5 juta. Insya Allah kalau asalan belum punya, malam ini insya Allah punya Ustaz. Khawatir. Karena Pak Dewan kita ada di sini. Karena sesungguhnya Pak Dewan datang yang memberikan keberkahan, pulangnya membawa penyelesaian. Semuanya selesai. Amin. Ya selesai. Ya. Di desa lain saja satu Pak Dewan selesai. Malam ini ada 2 Pak Dewan. Masya Allah. Kalau kekuatan itu dicampurkan, kalau disatukan, tidak ada satupun yang tidak selesai. Nggak selesai Pak Camat ada di sini. Nggak juga selesai Pak Kardus masih ada di sini. Insya Allah Ustaz jangan khawatir. Kalau nggak selesai, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekitar apa namanya itu? Intermezzo atau perkenalan dari saya. Jadi insyaallah tidak ada yang tak kenal ya, sekarang sudah kenal ya. Malam ini kita berbicara tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Bapak Ibu, saya mengaji Isra di sini tidak sedikit grogi saya sebenarnya. Kenapa grogi? Di depan saya ini banyak ustaz-ustaz juga. Di sini ada ustaz kondang malah. Ustaz Surasa. Makanya 2 hari gemetar terus badan saya sampai hari masih gemetar saya. Kenapa grogi? Saya kan tidak pernah ceramah di depan ustaz yang hebat gitu kan. Biasa saya ceramah diundang ibu-ibu, nenek-nenek, ya itulah. Ulang-ulang hati mudah-mudahan. Jadi pada malam ini mohon doanya, mudah-mudahan bisa saya ceramah dengan baik. Kalaupun tak saya pandai menyampaikan dengan cara lusuh atau menarik, mohon maaf Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa memuaskan. Mohon maaf karena saya bukan lelaki pemuas. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah perkara iman. Perkara iman artinya akal tak mampu sebenarnya menjawab. Kenapa begitu? Karena perjalanan Isra Mi'raj itu di luar nalar. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terus naik sampai ke Sidratul Muntaha hanya beberapa malam saja, hanya beberapa jam saja. Sebelum subuh Nabi Muhammad sudah sampai ke bumi. Sehingga Bapak Ibu, ketika subuh Nabi sedang duduk, datang Abu Jahal. Muhammad, kau bingung? Ada yang belum sempat ceritakan kepada kaummu? Ada yang pamanku. Oke, apa ceritanya? Tadi malam saya baru bisa Mi'rajkan oleh Allah. Kemana Muhammad? Ya, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terus naik sampai ke Sidratul Muntaha. Terus sebelum sudah sampai benar Bu. Oh iya, benar. Benar ya Muhammad? Benar wahai pamanku. Oke, kalau gitu mau nggak kau ceritakan peristiwa ini kepada kaummu? Silakan. Akhirnya Abu Jahal memanggil seluruh kaum Quraisy untuk mendengarkan cerita Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad bertanya apa? Ditanya lagi pertanyaan itu. Nabi Muhammad menyampaikan cerita bahwa beliau sudah melakukan perjalanan dari Masjid Aqsa ke Masjid Al-Haram dan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Aqsa dan sampai naik ke Sidratul Muntaha. Hei Muhammad, sekarang di hadapan kaum kita ini, saya ngetes kamu sebentar, ya. Coba kau angkat kaki kamu sebelah kanan. Nabi angkat sebelah. Nah sekarang kau angkat lagi sebelahnya. Wah, kalau saya angkat wahai paman, pasti saya jatuh. Muhammad satu jengkal saja kau tak sanggup terbang, ya? Bagaimana kau bisa terbang sampai ke Sidratul Muntaha? Kau ini pembohong ya Muhammad. Kami tak percaya ceritamu malam ini. Akhirnya itu orang-orang Quraisy pada waktu itu yang kafir makin kafir, yang masih ragu-ragu akhirnya jadi kafir, tak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Abu Jahal, ya, mengukur dengan akalnya. Itu bedanya Abu Jahal dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar membenarkan peristiwa yang terjadi, itu makanya ketika Abu Jahal menghadapkan itu peristiwa kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, itu temanmu, sahabatmu katanya malam dari Isra. Bagaimana pendapatmu, wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Apakah itu yang melakukan Muhammad?" Benar. Kalaulah yang melakukan Nabi Muhammad jauh daripada itu, saya membenarkan peristiwa itu. Maka Abu Bakar dibalas dengan as-siddiq. Ibu bapak, Abu Jahal ini sebenarnya nama aslinya adalah Umar bin Hisam. Ya, laqabnya sebenarnya adalah Abu Hakam. Abu Jahal itu apa artinya? Bapak bodoh. Kenapa Abu Jahal itu bisa dengan Abu Umar bin Hisam disebut dengan Abu itu? Abu Jahal? Sebab kesini begini, Ibu. Sebenarnya Abu Jahal ini meyakini kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi oleh karena kesombongannya, ia tak mau beriman kepada Muhammad. Ceritanya, ternyata secara diam-diam Abu Jahal ini sering mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setiap malam. Ya, setiap malam. Karena rumahnya Abu Jahal ini tak jauh dari rumahnya Nabi Muhammad. Nah, datanglah Abu Jahal ini mendengarkan, ya, Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Nah, ternyata suatu malam datang Abu Jahal di sudut Nabi Muhammad mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW sampai waktu fajar subuh. Setelah subuh fajar pulanglah. Setelah pulang, akhirnya Abu Jahal ternyata pada malam itu ada 3 orang Quraisy, pemuka Quraisy saling sama mendengar bacaan yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Siapa? Yang pertama itu Abu Jahal, yang kedua adalah Sufyan, yang ketiga adalah Akhnas bin Syarif. Ya, pas pulang bertemulah. "Hei, Abu Sufyan, dari mana kamu?" "Saya tadi dari rumah Muhammad." "Apa yang mendengarkan bacaan Al-Quran?" "Kamu Akhnas?" "Saya juga dari rumah Nabi Muhammad." "Apa yang mendengarkan bacaan Al-Quran?" Ternyata tadi malam itu 3 kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad. Apa kata Abu Jahal? "Hei Abu Sufyan, jangan diulang lagi. Kalau seandainya tahulah orang-orang Quraisy umur kita, ini bisa bahaya, kita bisa kalah." Oke lah kalau gitu. Besok tak boleh lagi satupun yang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, malam berikut mereka memiliki feeling yang sama. Mereka menganggap mungkin yang lain tak akan datang. Akhirnya malam itu datang lagi ketiga-tiganya, saling mendengarkan bacaan Al-Quran tanpa mengetahui antara satu sama yang lain. Setelah selesai mereka pulang ketemu lagi. Nah, kok tidak mendengarkan lagi dong? Ya, akhirnya mereka bilang, "Ini bahaya nih, jangan ulang lagi nih." Oke lah kalau begitu, besok kita tidak ulang lagi. Nah, akhirnya Ibu, pada malam yang ketiga ternyata ceritanya sama juga. Ketiga-tiganya juga mendengarkan karena merasa yang lain pasti tak datang. Akhirnya setelah selesai, Abu Sufyan bertanya, "Hai Abu Jahal, kita 3 malam berturut-turut mendengarkan terus Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad.
Sekarang saya minta jawaban. Pertama, saya minta kepada kamu, apa pendapatmu tentang Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad itu? Kata Abu Jahal, wahai Abu Sufyan, sesungguhnya apa yang dibacakan oleh Muhammad, Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad itu sesungguhnya benar. Nah kalau benar, kenapa kamu tak beriman kepada Muhammad? Kata Abu Sufyan. Apa kata Abu Jahal? Abu Sufyan, kau tahu kan? Saya ini pembesar Quraisy. Muhammad juga pembesar orang Islam. Ya, Muhammad punya pasukan, saya punya pasukan. Muhammad pengurus Ka'bah, saya juga harus mengurus Ka'bah. Kalau saya punya pasukan lalu saya beriman kepada Muhammad, berarti saya kalah. Saya tak mau kalah di hadapan Muhammad. Dan saya tidak mau kalah di hadapan Muhammad. Nah itu sebenarnya Bapak Ibu. Abu Jahal ini dia sebenarnya diam-diam membenarkan Al-Quran, tapi karena kesombongannya dia tak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Itu sebab dia dikatakan Abu Jahal. Bapak, kalau membahas bahwa apa arti Abu Jahal itu? Bapak Abu. Itu dia Abu Jahal. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Isra Mi'raj ini adalah perkara iman. Ya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pelajaran bahwa pentingnya kita memiliki iman. Kenapa Bu? Karena imanlah kita hidup, demi imanlah kita mati, dan karena iman kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hidup tak beriman, mati tak beriman, na'udzubillahi min dzalik, maka sengsaralah hidup kita. Sengsara dunia, sengsara di alam kubur, sengsara nanti di alam sana. Pahamnya? Lain pahamnya? Kalau dah paham, demikianlah pengajian kita. Paham belum? Yang sudah tadi sudah paham ya. Ayo. Maka penting kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang berbahagia yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sebabnya Nabi Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan? Salah satunya bahwa inilah Nabi Muhammad SAW di dalam sejarah, di dalam kitab tarikh Al-Hadarah Islamiyah dijelaskan sebabnya Nabi Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan. Yang pertama, kalau kita baca di dalam kitab Turathun Nasihin, alasan pertama dulu terjadinya perdebatan antara bumi dan langit. Dulu Pak, Bu, bumi dan langit berdebat. Kata bumi, hei langit, saya lebih mulia daripadamu. Kenapa begitu? Kata langit, karena di atas saya ada lautan, ada gunung-gunung, ada pohon yang semuanya menghiasi di atasku. Kenapa? Akhirnya langit pun menjawab, hei bumi, kalau kau punya itu, saya juga punya nih. Apa itu? Nih, bintang-bintang, langit 7 lapis. Ya, 7 lapis langit, bintang dan planet semuanya ada sama saya. Dan saya di atas, dan saya juga memiliki matahari, dan matahari bisa menyinari semuanya. Ya, akhirnya bumi pun menjawab, hei langit, di atas saya ada baitul apa? Ada namanya Ka'batullah. Ka'batullah itu dijemuk oleh setiap tahun oleh orang-orang Islam sedunia. Ya, setiap tahun orang datang karena mereka rindu dari atas, dan sekarang ada di atas saya. Langit pula menjawab, hei bumi, kalau kau punya Ka'bah, saya juga punya. Apa itu? Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur ada di atas langit. Ternyata Baitul Ma'mur ini ada di atas langit. Pada awalnya itu ada di atas bumi. Dulunya ada di atas bumi. Tetapi karena terjadinya banjir besar pada masa Nabi Nuh, maka Baitul Ma'mur itu diangkat ke atas. Pas setentang dengan Ka'batullah. Dan setiap saat itu dikelilingi oleh malaikat. Setiap malaikat masuk ke dalamnya, tidak ada satu pun yang keluar. Dan itu ada di atas sana. Hah? Berarti sama-sama hebat nih bumi sama langit itu ya. Lalu bumi membalas lagi, hei langit, kau tahu tak? Di atas saya
ada sosok hamba yang mulia. Ya, jangankan saya, kamu itu ada, itu gara-gara dia. Karena berkahnya dia. Laulaka lamma khalaqtu akbar. Kalaulah bukan karena engkau, maka ilmu alam seisinya tidak akan diciptakan. Siapakah dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langit tak bisa menjawab lagi. Karena apa? Tak ada tandingannya lagi. Kemuliaan yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada yang bisa menandingi lagi. Hanya dia berharap, lalu berharap kepada Allah, ya Allah, mohon kami kepadamu ya Allah, tolong engkau angkat kekasihmu yang Muhammad itu ke atas kami. Itu makanya Nabi Muhammad diangkat oleh Allah ke atas langit dalam rangka peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu versi pertamanya. Versi yang kedua kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirundung oleh perasaan sedih yang sangat amat luar biasa. Apa yang membuat Nabi Muhammad sedih, Bapak Ibu? Yang membuat Nabi Muhammad sedih karena orang yang paling ia cintai meninggal dunia. Siapa? Yang pertama istrinya Siti Khadijah, yang kedua adalah pamannya yang bernama Abi Thalib. Masya Allah. Tuh, Pak, orang yang kita cintai meninggal dunia sedih nggak? Sedih. Kalau bini awak meninggal sedih nggak, Pak? Tuh, kalau suami meninggal sedih nggak, tuh? Kalau ibu pun menjawab Pak Saudara. Nah, kakak si guru menjawabnya. Itu beda itu antara kakak dan ibu. Sedih, Bu, kalau suami meninggal? Sedih. Sedih, Pak, kalau istri meninggal? Kakak ini sanjungnya. Nak sah kalau jawabankan itu kan nak sah kalau ya. Yang keikhlasan itu dinilai di awal. Hati juga kan? Itu tidak apa-apa, beda apa-apa ada ibu kok. Kalau apa-apa meninggal bini, sini sebelah turun. Dan sebelah lagi terbuka dong. Sapura, layak berjaya kebiasaan ya kan? Tapi kalau ibu-ibu meninggal suaminya, aduh idahnya, Bu. Kalau ibu-ibu ditinggal mati oleh suaminya, ada idah kan? Tahu idahnya? Apa idah, Bu? Di mana perempuan tak boleh kawin dulu sampai habis masa dia idahnya, menunggu sampai dia 4 bulan berapa tuh? 14 bulan. Tapi kalau apa-apa meninggal bini, dia boleh copet nikah. Ya kan? Itu beda. Ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad meninggal orang yang dicintai, siapa namanya? Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah itu? Istrinya Nabi Muhammad yang pertama, walaupun tua. Saking cinta Nabi Muhammad itu, Nabi tak pernah berpoligami semasa beliau beribadah bersama Siti Khadijah. Tak pernah berpoligami Nabi Muhammad itu. Begitu luar biasa cintanya Nabi Muhammad terhadap Siti Khadijah. Kenapa Nabi Muhammad sangat cinta kepada Siti Khadijah? Sebab Siti Khadijah itu pengorbanannya terhadap Islam, cintanya kepada Nabi sangat luar biasa dan dibuktikan dalam sejarah. Kita tahu kan? Khadijah itu adalah saudagar kaya, terpandang, banyak harta loh. Makanya Nabi berdagang membawa harta yang dimulai apa? Harta siapa? Siti Khadijah. Terpandang, kaya raya, bangsawan. Tapi pada akhir hayatnya Siti Khadijah meninggal dalam keadaan miskin. Meninggal bahkan baju kain yang dibatik itu baju yang sudah lusuh bahkan ketika di atas pelukan Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah berkata, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai suamiku, ya, seandainya nanti aku meninggal dunia, tidak ada lagi di atas permukaan bumi ini, ya, kau gali kuburku, ambil tulang-tulangku, kau susun dan kau jadikan jembatan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di atas permukaan itu. Begitulah cintanya Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Kalau bini apa? Ya jangan tuanya, Pak.
Ya, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang meninggal? Pamannya yang bernama Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman yang membela Nabi Muhammad. Walaupun dia tak beriman dengan Nabi Muhammad, matinya pun dalam keadaan tidak beriman, tetapi dia mati-matian membela keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kamu berdakwah Muhammad, lanjutkan perjuanganmu. Saya akan membela siapapun dari orang Quraisy yang berani menyakitimu, mati berhadapan dengan saya. Meninggallah Abi Thalib itu yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduka. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad diisra mi'rajkan oleh Muhammad dalam rangka apa itu? Menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut sejarah kita baca, bukan hanya kesedihan itu, ditambah lagi kesedihan Bapak Ibu, di mana Nabi Muhammad diusir oleh orang dari Quraisy dari Mekah. Bahkan Nabi Muhammad pergi hijrah ke Taif, dan Nabi Muhammad sampai di Taif harapannya beliau dibantu oleh umat-umat baru di Taif, tapi malah yang terjadi, bukannya beliau disambut, malah disambit, dilempar dengan batu, dilempar dengan dalam onta. Akhirnya Nabi Muhammad Bapak Ibu sedihnya amat sangat luar biasa. Di Mekah orang sudah membenci dia. Pergi ke Taif, tak ada orang yang mau bersahabat dengan dia. Malam-malam itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad kembali datang ke Mekah, dan beliau tidur di tengah Masjidil Haram itu menghadap Ka'bah, dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kepada siapa lagi saya berdoa kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Karena tak ada satu pun lagi orang yang mau membantu dalam perjuangan menyangkut agama ini ya Allah. Nabi Muhammad tertidur. Ya, di tengah tidur tadilah Allah Subhanahu wa taala pas pada tanggal itu tanggal 27 Rajab ini, Allah perintahkan kepada malaikatnya, malaikat Jibril dan Mikail untuk turun ke bawah untuk menyampaikan berita baik kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril alaihi salam, "Hei Muhammad, bangun ya Muhammad, bangun ya Muhammad." Sedang tidur Nabi Muhammad tadi Bu, datang malaikat Jibril membangunkan Nabi Muhammad, "Bangun ya Muhammad, ada kabar baik yang diberikan oleh Allah kepadamu." Apa itu? Engkau diminta oleh Allah untuk naik ke atas bertemu Allah, ya, malam ini juga. Masya Allah Bu. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Nah inilah peristiwa sebelum terjadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Itulah kejadiannya, 3 peristiwa. Salah satu yang pertama apa Bu? Beliau diusir oleh orang Taif. Tetapi Masya Allah, ketika beliau berangkat dan berjalan dari Taif menuju Mekah Bu, ada 2 peristiwa. Ada 3 peristiwa yang sangat luar biasa terjadi pada diri Muhammad. Apa itu? Yang pertama, kaum Adas. Kaum Adas itu kampungnya Nabi Nuh. Pada saat berjalan Nabi Muhammad ke Mekah, ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad. Apa maknanya itu? Seolah-olah dia memberikan semangat kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, walaupun orang kafir Quraisy Mekah tak mau beriman kepadamu, saya nih kaum Adas dari kampung Nabi Nuh beriman kepadamu ya Muhammad. Kemudian apa lagi Bu? Peristiwa itu sebelum nyampe Nabi Muhammad ke kota Mekah, Nabi Muhammad bertemu dengan sekelompok jin, yang mana sekelompok jin ini sesungguhnya ingin mengajak atau ingin mengganggu Nabi Muhammad. Tapi ternyata ketika Nabi membacakan ayat surah jin, mereka jadi beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah. Apa pesannya itu? Hei Muhammad, jangan kau sedih dan jangan kau kecewa. Seandainya satu penduduk bumi tak mau beriman kepadamu, kami kelompok jin beriman kepadamu ya Muhammad. Itu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah naik ke sidratul muntaha. Yang kedua, agar supaya Nabi Muhammad merasa senang dan bahagia tak bersedih. Apa pelajaran sini Bapak Ibu? Pelajaran sama berharga bisa kita ambil. Ketika kalau kita dirundung oleh perasaan sedih yang sangat amat dalam, lalu kita tak lari dari kenyataan, kita sandarkan segala persoalan kita kepada Allah, maka disinilah Allah akan angkat makam kita. Allah akan mudahkan perjalanan kita.
Pernah sedih dalam kehidupan? Pernah. Ya, banyak permasalahannya. Banyak. Apa permasalahannya, Bu? Ekonomi susah, anak mau sekolah, nggak punya biaya, tambah pula bercakap sama suami di rumah, masalah kan? Ya, Bu. Maka oleh karena itu, jadikanlah Allah tempat sandaran segala persoalan. Insya Allah, Allah akan mudahkan jalan seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah sampai ke titik terendahnya, Bu. Tak ada lagi tempat kesadaran apa Nabi Muhammad tempat mengadu. Taib tak ada lagi sahabat. Di Mekah tak ada lagi orang bisa membantu. Maka Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Paham ya, Bu? Jadi mohon maaf ya, Bu. Kalau mau ceramah, kau nak kafe, kau nak mantap, kau nak lucu, minta maaf. Minta maaf. Ambo kau lalu mulu nak mengaji-ngaji, Pak. Nah, ya. Bapak Ibu yang berbahagia yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, terus di dalam ayat itu dijelaskan, Bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ disebutkan bahwa Nabi Isra itu dari masjid ke masjid. Ya, bukan dari gunung ke gunung, bukan dari kota ke kota, bukan dari satu wilayah ke wilayah lain, tapi disebutkan dalam Al-Quran apa? Dari masjid ke masjid, dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Maknanya, Bu, begitu pentingnya, begitu mulianya masjid bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, dalam kehidupan ini jangan pernah lari dari masjid. Di dalam kehidupan Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan masjid. Apapun persoalan kehidupan kita, apakah masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak, jangan tinggalkan masjid. Karena masjid, Masya Allah, insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan karena kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, tahu tak? Nabi mengatakan, khairul biqa'i al-ardi al-masajid wa syarruha al-aswaq. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjid dan sejelek-jelek tempat di atas muka bumi ini adalah pasar. Jadi, tombek yang paling mulia, Bu, yang paling berkah yang dituliskan masjid, dan paling yang sepaling dan yang paling apa? Sejahat di tempat di atas muka bumi apa? Pasar. Oh, kenapa pasar itu disebut sejahat atau sejelek-jelek tempat? Kenapa? Karena di pasar itu, Bapak Ibu, adalah tempat banyaknya terjadi maksiat. Benar tak? Coba tengok, kadang ada orang yang ke pasar itu, Bapak Ibu, ya, yang mengaya-gaya adanya. Ya, kayak ke pasar itu membuka hati. Pengurus leher apa yang terjadi paling. Ya, ada orang ke pasar itu, Bapak Ibu, merupakan aku pernah ke pasar Kodoro meminta sumbangan. Minta sumbangan berapa? Minta sumbangan untuk tsunami. Tidak salah waktu itu tsunami itu 5 tahun. Minta sumbangan untuk tsunami ya. Betul tak? Betul. Ada orang ya macam-macam bentuknya. Makanya kata Nabi, sejelek-jelek tempat di muka bumi adalah apa? Ada yang tinggi di pasar juga. Mohon maaf, Bu, ya, kita singgung dulu rekor pindah pun rekornya di pasar pindah besar kata imamnya dan tinggi di pasarnya. Ada yang tinggi di pasar, Bu? Ya, maksudnya di pasar ini Bapak Ibu rawan terjadi masalah. Makanya kalau pas ke pasar jangan lama-lama. Ya, sebentar aja. Kenapa kalau lama-lama itu masih akan tiba? Sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi adalah masjid. Kenapa Bapak Ibu? Karena di masjid Masya Allah menghadirkan keterangan. Bu, kalau awak ada permasalahan curhat awak di masjid, yang salah pakai curhat. Mana pakai curhat? Masjid, kamu coba Ustaz. Salat kita 2 rakaat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masjid. Oh, kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang curhat di mana? Hah? Di Facebook. Curhat di Facebook. Ada ibu-ibu yang curhat di Facebook juga.
Aneh ini dulu sudah ada. Ada curhat di Facebook. Kalau curhat di Facebook, tanya orang nonton. Itu aja. Mengumbar-umbar ayat kita sendiri dosa. Tapi curhatlah kepada Allah di mana? Di dalam sesuai dengan tema kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolong dengan sabar dan salat. Mana kita lakukan di dalam masjid? Ya, mudah-mudahan orang yang selalu yang rajin ke masjid dan makmurkan masjid, mudah-mudahan Allah akan makmurkan kehidupannya. Ada dalam hadis membaca apa katanya? Salah satu asya min husnin, ada 3 perkara yang sangat merugikan. Salah satunya apa? Rajulun la yadkhulu illa janazatu. Rajulun la yadkhulu ila masjid illa janazatu. Seorang yang tak pernah datang masuk ke masjid kecuali jenazahnya. Penting berbahaya itu. Ya, tak pernah datang ke masjid. Bila baru datang ke masjid, pas jenazah dan nanti baru masuk ke masjid. Kalau pekamol sanggup mendaki Bukit Kompe, sanggup mendaki Bukit Seligi, sanggup touring ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, luar biasa sanggup. Tapi melangkah selangkah melangkah di samping rumahnya ada masjid, ada yang didorong. Allah sudah, kata orang tua kita bahwa ke masjid sampai kita mati. Bukan nunggu mati baru masuk masjid. Itulah mati baru masuk. La ilaha illallah. Mau tanya coba. Ibu tahu tak perbedaan orang yang punya dosa dengan yang tidak punya dosa? Kalau masuk ke masjid itu, tahu tak jawab ibu kita? Apa perbedaan orang yang punya dosa dengan orang yang tidak punya dosa? Siapa bisa jawab? Kalau mampu menjawab, dikasih APJ. Ada yang bisa jawab? Anak-anak saya tanya deh. Apa perbedaan orang yang kalau punya dosa dengan orang yang tidak punya dosa ketika berada di masjid? Gak ada yang bisa jawab. Kalau orang berdosa, kalau masjid ini. Kalau orang yang tidak punya dosa, kalau masjidnya melintang. Paham ya? Paham tak? Apa perbedaan? Kalau orang punya dosa, keluar dari masjidnya, keluar dari masjid, dia lurus. Bapak lalu kaki belakang. Tetapi kalau dia tak punya dosa, dia bersih daripada dosa, maka keluar masjid melintang. Sayangnya dosa-dosa dipahami ya? Oke, bisa jawab? Bisa clear? Bisa jawab tak? Kenapa begitu? Orang yang kalau keluarnya lebih lurus, kepala dulu, kaki belakang, tangannya lewadang, tentunya punya dong. Ya kalau melintang nggak tahu ini pintu sholat itu tuh. Tapi kalau anak-anak kecilnya kan punya dosa enggak? Enggak, maka keluarnya dari masjid pasti melintang. Enggak perlu minum enggak? Enggak jadi dari hati. Tadi serius tanya ikhlasnya. HP kau mahal HP kecil lah, berjutanya. Tapi aku bisa menjawab dong. Enggak jadi HP. Pertanyaan kedua mau ya? Ada tidak? Udah waktu ya. Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai menunggu awak mati ke masjid. Ikut kadang rumah sampai ke masjid. Setiap 5 waktu azan berkumandang sampai ke telingonya, tapi berat kaki menuju mas. Tapi kalau PK bukan bau umur SKH-an, PK mana orang bere? Allahu Akbar. Nak lekon apa? Ingat kaki melanggar. Padahal itu masjid adalah tempat yang mulia. Bahkan kata Nabi, ya, siapa yang selalu mendoakan untuk datang ke masjid, insya Allah katanya akan termasuk orang nanti akan dinaungi di padang mahsyar.
Pada masa tentunya Bapak Ibu susah, payah. Masya Allah di dalam Al-Quran dijelaskan di mana nanti manusia di padang mahsyar bangkit dari kubur ada 11, ada 12 bentuk manusia yang keluar dari kubur. Yauma yunfahu fi suri fatatuna afwaja. Di saat malaikat Israfil meniup trompet, maka keluarlah manusia dari pintu kubur. Mereka akan berjalan mencari pertolongan Allah. Aku boleh golongan, aku boleh bentuk. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang keluar dari kubur, kaki kate kapalo ke bawah. Ada yang keluar dari kubur besok di padang mahsyar, ya, badan manusia kapalo babi hutan. Ada pula manusia yang keluar dari kubur, badan manusia kepalanya keledai. Ada yang keluar dari kubur, di dalam baunya ada api membara. Ada pula yang keluar dari kubur, keluar dari mulutnya darah nanah, musuhnya la ilaha illallah. Ada yang keluar dari kubur tenggelam oleh keringat manusia pada saat itu. Kenapa begitu Ustaz? Itu perumpamaan orang yang nanti keluar dari kubur memiliki banyak dosa. Ya, memiliki banyak dosa. Tetapi Masya Allah Bapak Ibu, ada orang nanti keluar dari kubur berjalan begitu selamat, tidak pamer, tidak ambil Bapak Ibu, kencang perjalanannya. Apa sebab? Karena dia selalu datang ke masjid. Kata Nabi sabahatun yuziluna nanti di padang mahsyar ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Seseorang yang selalu terpaut hatinya ke dalam masjid. Setiap saat ke masjid. Kami mau. Ayo kita hidupkan kegiatan ibadah kita di masjid. Ajak keluarga kita ke masjid. Apalagi sholat subuh. Ini kadang-kadang kita kasihan Bapak Ibu. Kalau di kampung Bapak atau di kampung persintannya, kalau subuh Bapak Ibu 5 hingga 7 orangnya. Ya, kalau sikunya tidak usah salah. Semuanya. Punya hangkau yang beda Bapak Ibu. Apa perbedaannya antara orang muslim dengan orang mukmin? Kata Buya Hamka, kalau kalian melihat orang muslim, orang mukmin, kalau melihat orang Islam, datanglah pada hari raya. Kalau hari raya, Masya Allah, orang muslim banyak. Coba tengok, sampai masjid tak muat, sampai di Pagosa itu. Ya, tapi kalau kalian ingin melihat orang mukmin, lihatlah di waktu sholat subuh. Coba tengok Bu, kalau di waktu sholat subuh waktu yang datang, kadang 1 saat, kadang 3 orang. Yang datang ke masjid itu kadang-kadang yang tok-tok aja tua, ontong, ikut. Tua, ontong, ikut. Alhamdulillah. Bu, kita tahu orang yang tak mau datang ke masjid menghidupkan di waktu subuh, kata Nabi itu termasuk katanya orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, innallaha yabruku fi qatibil lail. Sesungguhnya Allah melaknat ya setiap pertama ada 7 yang dilaknat. Salah satunya apa? Bangkai di malam hari. Apa maksudnya Bu? Indah yang mujagoh malam hari, tak mau datang ke masjid, tak mau salat subuh, tidak mau datang ke masjid. Itu disebut oleh Nabi apa? Jika mulai bangkai di malam hari. Kalau ngaku tidak pergi jago, tidak datang ke masjid, itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW bangkai. Mohon maaf ya, telah dua orang merasa engkau datang ke masjid, tidak mau jago salat subuh, apa namanya itu? Coba tengok sampai gigi kanan awak ada yang tak pernah buat tadi bangkai kamu. Nah, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, mari kita hidupkan. Yang kemudian, Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, apa yang dijemput oleh Nabi Muhammad SAW? Perintah yang disebut dengan sholat. Ini ke sholat. Bukanlah bedanya ibadah sholat dengan ibadah yang lain. Inilah mulianya ibadah sholat dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah zakat, ibadah haji, ibadah umrah,
Allah perintahkan, Allah wajibkan. Bagaimana? Allah turunkan malaikat ke bawah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat. Tapi giliran salat, Nabi Muhammad yang disuruh ke atas. Begitu mulianya salat. Cuma kalau kita analisa sekalian, kalau seandainya lah amal kita ini, kalau seandainya kita mengamalkan sholat ini tepat 5 waktu sehari semalam, seandainya kita berumur 60 tahun, kita sholat 5 waktu tak pernah tinggal loh, itu baru beramal 2 tahun setengah loh. Kita cita-citanya apa? Masuk surga. Amal ibadahnya baru kita 2 tahun setengah. Kalau kita analisa, kalau seandainya kita berumur 60 tahun loh, kita lakukan ibadah sholat saja loh, kita baru beramal cuma 2 tahun setengah. Bayangkan. Dari mana kali-kali itu? Loh, coba kita lihat. Kalau seandainya ya kita umur 60 tahun, kita kurangilah hari apa? Hari istirahat kita, tidur kita. Berapa jam tidur kita dalam satu malam? 8 jam. 8 jam ya, kita kalikan dalam 60 tahun, kita sudah menghabiskan 20 tahun dalam hidup. Kemudian kita istirahat apa? Kita bekerja. Berapa jam kita bekerja dalam satu hari semalam itu? 8 jam. 8 jam kita kalikan umur kita 60 tahun, kita sudah menghabiskan waktu umur kita 20 tahun untuk bekerja. Makan. Berapa menit kita makan kok? Kita anggap 60 menit makan 3 kali. Kalau kita kalikan dengan umur kita ini, kita sudah menghabiskan 2 tahun setengah untuk makan. Apa saudara? 20 tambah 20 tambah 2 tahun berapa? Sampai 2 setengah. Kita tambah umur sebelum dari kita. Berapa umur sebelum dari? 15 tahun. Sudah berapa kok? Sudah 57 setengah. Berapa sisa umur kita dari 60 tahun? Hanya 2 tahun setengah. Itu bayangkan. 2 tahun setengah umur sisa umur kita. Itulah harapan kita ingin masuk surga. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharapkan amal kita. Memang amal kita Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengharapkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Tadi mengatakan apa? La yudkhilu ahadukum amal jannah wa la yaj'aluhu wa la ana illa bi rahmatin minallah. Tidak ada satu pun ya, apa katanya? Amal kamu tidak akan bisa memasukkan kau ke surga dan juga tidak akan menghindarkan masuk neraka. Bahkan saya kata Rasulullah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita hidupkan sholat agar supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya, Bu? Nah, itulah. Jadi kajian banyak, Bu. Jadi saya pernah jawab begini. 8:30. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Jadi pada malam Isra Mi'raj ini, mari kita tingkatkan ya semangat kita, ibadah kita ya. Mari kita makmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memakmurkan masjid dengan melakukan ibadah sholat, apalagi kita ajak keluarga kita, insya Allah Allah akan berikan dalam kehidupan kita kebahagiaan. Insya Allah akan makmurkan kehidupan kita. Allah mudahkan urusan dunia kita, urusan ekonomi kita, urusan keluarga kita. Semoga dan mudah-mudahan Allah akan berikan surga nanti di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Itu sajalah mungkin pengajian yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Sekali lagi saya mohon maaf bila mana dalam penyampaian ini kurang berkenan dan hati. Ya, semoga baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf sekali lagi bila ada dalam penyampaian saya yang kurang berkenan di hati, kurang tepat, kurang pada tempatnya, saya mohon minta dimaafkan. Saya mohon maaf, Ibu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.